Ibu sekalian sudah hadir hari ini untuk menyaksikan kita di sini sharing ya tentang aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi ini adalah salah satu program penggerak yang menurut saya bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi bisa kita sharing ke teman-teman yang lain. Jadi harapan dari komunitas kecil seperti kita ini mudah-mudahan nanti bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Dan setelah saya mempelajari budaya positif, jadi kita akan membahas nih tentang apa sih pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Betul ya? Jadi oke, lanjut dulu. Jadi selama 1 jam ke depan ya teman-teman ya, saya minta waktunya dari Bapak Ibu sekalian untuk kita belajar kembali ya terkait apa sih budaya positif di sekolah. Kira-kira mungkin kita sudah pernah ya pelatihan ya terkait dengan seni budaya institusi yang kemarin pernah kita datangkan narasumber ahli ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa itu sih budaya positif di sekolah? Ada dari rekan Bapak Ibu sekalian yang tahu apa sudah membaca tentang budaya positif itu? Oke, ada? Belum? Oke. Nah, di sini ternyata teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata budaya positif di sekolah itu hal yang sangat penting dan tidak bisa kita pisahkan dari lingkungan sekolah kita. Sebenarnya sekolah kita itu sudah melakukan budaya positif, hanya saja mungkin pelaksanaannya masih semu kalau yang kita lihat terkait dengan pembiasaan baik di sekolah. Nah, itu dia yang dimaksud dengan budaya positif, yaitu pembiasaan hal-hal baik yang mencakup sikap maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi warga sekolah itu siapa? Bukan hanya guru di sini. Nah, jadi kenapa kita berkumpul di sini? Budaya positif di sekolah ini dapat terlaksana jika ada kolaborasi dari semua warga sekolah, baik dari guru itu sendiri, siswa maupun orang tua siswa. Ini pembiasaan hal-hal baik di sekolah kita sudah ada sebuah pembiasaan baik yang nanti hasil dari budaya positif itulah akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sopan santun, tanggung jawab, mandiri, dan segala macam. Jadi nanti dari budaya positif ini akan membentuk karakter murid. Karakter murid kita bentuk, karakter guru terbentuk, dan bisa jadi mewujudkan visi misi sekolah kita. Nah, itulah kenapa kita simpulkan bahwa budaya positif ini sangat penting di sekolah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira kita sharing ya di sini ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman kalian mungkin sudah banyak juga ya terkait bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini sesuai dengan pemikiran kita Dewan Kara, di mana kita akan membentuk anak itu berpihak kepada murid. Jadi pendidikan yang berpihak pada murid. Tidak lagi kita harus menghukum anak itu dengan fisik, tidak lagi kita menghukum anak dengan kata-kata yang kasar. Kita bisa memberikan arahan kepada itulah salah satu dari tujuan dari budaya positif. Nah, dalam budaya positif, konsepannya itu sudah saya rangkum menjadi 7 aspek budaya positif
positif dimulai dari pertama itu adanya paradigma baru. Paradigma belajar ini, perubahan paradigma belajar ini terkait dengan kesempurnaan dari kurikulum 2013 itu sendiri, kurikulum kemerdekaan saya. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Dari 7 konsep utama budaya positif ini, mungkin ada beberapa yang tidak asing lagi kita dengar, ya. Mungkin salah satunya keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan, segitiga restitusi pun sudah kita laksanakan. Oke, sekarang kita kupas satu persatu. Oke, yang pertama, kenapa sih ada pembelajaran tentang paradigma baru? Jadi pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi di sini kita memberikan ruang kepada anak apa sih yang mereka butuhkan. Itu salah satu konsep dari pembelajaran dengan paradigma baru. Endingnya nanti anak-anak akan mencerminkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, dimulai dari beriman bertakwa kepada bernesa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi kalau dikatakan pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang menyempurnakan kurikulum merdeka. Makanya ada dari Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita itu sebagai ibu adalah menuntut anak sesuai dengan kodrat. Nah ini salah satu menuntut kebutuhan mereka. Kadang-kala kita lupa apa sih kebutuhan dari anak-anak didik kita. Oke ya, itu konsep yang pertama. Oke, lanjut. Nah lalu, jadi pembelajaran paradigma baru yang tadi saya sebutkan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter anak. Jadi kita mengembangkan karakter anak tersebut. Oke? Jadi kita mau membuatkan motivasi di dalam dirinya untuk dapat memiliki kesadaran penuh, bersikap sopan, bersikap mandiri, bertanggung jawab tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa keterpaksaan. Nah itu yang kita sebagai guru di sini. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Ya. Yang ketiga, membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu salah satu paradigma baru. Jadi kita juga di sini sebenarnya adalah manusia-manusia yang harus belajar sepanjang hayat, ya. Jadi belajar sepanjang hayat walaupun kita sudah menjadi guru di sini tetap karena zaman terus berganti, terus berubah dan anak-anak pun mungkin akan berbeda, karakter berbeda, maka kita pun perlu mengupdate diri kita, ya. Yang terakhir, menyesuaikan dengan konteks kehidupan murid itu sendiri. Jadi harapannya nanti ketika anak-anak terjun ke masyarakat, mereka sudah paham, ya, mereka sudah dapat menanamkan karakteristik yang baik. Oke, lanjut. Yang kedua, oke, disiplin positif. Coba, mungkin saya ingin bertanya dulu deh, yang tidak melalui apa sih namanya, monoton ya. Kalau dulu kita memprediksikan atau namanya mengartikan disiplin itu sebagai apa sih? Ada yang bisa jawab? Apa? Disiplin peraturan, benar. Patuh, apa lagi? Taat, tepat waktu,
ya. Jadi tertib benar. Jadi kesannya di sini makna disiplin itu kalau dalam budaya kita terkesan untuk patuh tadi, taat ke aturan, tertib dan lain sebagainya. Sehingga cenderung apa ya? Cenderung tidak membuat merasa nyaman, membuat anak itu merasa tidak nyaman. Itu disiplin yang pengertian sebelumnya. Nah, sebenarnya sebagai seorang pendidik itu tujuan guru adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Jadi keluar dalam dirinya sendiri, tanpa harus takut akan melanggar aturan, ya, harus patuh kayak apa sih namanya, kalau melanggar mereka akan dihukum dan segala macam. Nah, kita akan mengarahkan bagaimana mengeluarkan pemikiran seperti itu, sehingga ini tujuannya murid bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang tertanam, nilai yang ada pada budaya kita seperti gotong royong, mandiri, banyak ya, beraneka-ragam ya, mandiri, bertanggung jawab, utama itu yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, nih, jadi dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu motivasi yang ada di dalam dirinya, sedangkan ekstrinsik yang ada di luar. Kadang-kala kita sering memotivasi anak melalui motivasi ekstrinsik. Nanti akan kita bahas lagi, ya. Ini sudah masuk ke yang kedua. Oke, mari. Nah, jadi disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Nah, tujuannya ya, menghasilkan anak yang bertanggung jawab tadi ya, dalam mengolah tindakan mereka sendiri. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang baik, mereka akan mendapatkan hal yang baik. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan atau sesuatu yang mereka akan bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Nih, jadi prinsip dari disiplin positif, kalau tadi membuat kita tidak nyaman, ternyata ada hal yang membuat prinsipnya bukan sebagai hukuman, bersifat pembinaan, ya. Jadi yang ketiga adalah merumuskan kesalahan. Yang penting menerapkan aturan dan menghormati martabat anak. Ini prinsip dari disiplin positif. Ini saya buat himayah, sebenarnya banyak beraneka ragam, tapi 5 ini saya ambil. Jadi bukan hukuman yang kita ambil, ya. Bersifat pembinaan itu membina anak sehingga mereka meluruskan kembali kesalahan mereka, ya, sehingga di diri anak itu akan muncul kesadaran diri bahwasanya apa yang dilakukannya salah dan mengapa itu bisa salah, kan? Jadi menerapkan aturan nanti pengimbasnya mereka akan taat lagi. Oke, dan terakhir itu kalau kita melakukan disiplin positif akan menghormati martabat anak sehingga anak merasa nyaman, ya, sehingga anak akan merasa nyaman ketika bertindak. Nah, di sini ada pelanggan yang mungkin agak sedikit mempermudah kali ya untuk disiplin positif. Jadi di sini menggunakan teori kontrol dari Dr. William, ya. Di sini dibagi. Oke. Jadi ada satu kutipan pernyataan yang menurut saya baik sekali sebagai kita seorang guru, ya. Jadi intinya kita tidak bisa mengontrol emosi orang lain. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol emosi anak ketika marah atau ketika mereka lagi sedih atau mereka lagi kesel. Tetapi kita bisa mengontrol emosi kita. Nah, itu bisa kita ambil. Jadi ketika anak lagi marah, kita lagi marah, yang kepada kelakuan anak kita bisa mengontrol emosi kita. Jadi titik dari disiplin positif ini, Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri.
penting sekali dimiliki oleh seorang guru. Oke. Nah, di sini tadi ada teori motivasi ya, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, hari ini sendiri. Nanti dimarahin, nanti kita bahas satu-satu ya. Nilai-nilai kebajikan universal tadi nanti berimbaskan ke keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini sebenarnya bukan hanya dimiliki guru, tetapi juga orang tua. Nah, ini yang mungkin akan menjadi referensi kita atau evaluasi diri kita. Apakah kita sebagai penghukum selama ini? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Ya, terutama ini ada 2 orang guru BK ya. Kadang-kadang kita bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, sebaiknya kita berada di posisi ini. Ya. Jadi di posisi manajer ini akan langkah yang akan kita lakukan adalah bagaimana melakukan segitiga restitusi yang pernah kita pelajari ya, segitiga restitusi ya. Nah, yang kelima, apa sih penyebab anak-anak melakukan hal tersebut? Karena apa? Kebutuhan dasar. Nah, ini juga harus kita bahas bersama-sama sehingga nanti serangkaian dari bahan ini akan membentuk suatu rangkaian. Ya. Oke, lanjut untuk tentang disiplin. Nah, kita masuk ke yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, yuk kita renungi dulu nih, atau kita resapi ya, kita renungi resapi. Mengapa sih terkadang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau aturan sekolah kita? Kira-kira dari teman-teman sekalian, apa yang terlintas kita ketika kita melihat siswa itu melanggar, padahal mereka tahu itu salah? Ada yang bisa memberikan pendapat? Cari perhatian. Benar. Salah satu yang mencari perhatian. Kalau misalnya dengan bisbala kan sering itu anak-anak melakukan tindakan kesalahan, biasanya BK melakukan penanganan. Kira-kira apa latar belakang mereka? Mencari perhatian. Benar. Coba-coba yang mencari perhatian dan segala macam. Oh, ternyata segala tindak laku anak-anak itu berdasarkan kebutuhan manusia. Tuh, kadang-kadang kenapa? Jadi latar belakang dari sini. Nih, mengapa murid terkadang melakukan perbuatan yang dengan nilai yang dibagikan, melanggar aturan ketika ditanya ya saya tahu saya salah. Ternyata dari perhatian, nyari mencoba-coba, mungkin merasa hebat dan segala macam ya. Nih, murid kita gagal ternyata. Murid kita gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Semua saya sendiri kadang lupa. Kita sering menyalahkan anak-anak, murid, tapi kita tidak tahu apa yang melatar belakangi mereka melakukan hal tersebut. Ya kan? Jadi ada hal yang gagal dipenuhi dalam kebutuhan mereka. Padahal manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih, ya, dan seperti ini saya contohkan tadi. Yang ketiga penguasaan, ya, ada yang power ya, merasa dia pengen berkuasa. Yang keempat kebebasan dan terima kesenangan. Nah, ini mungkin kita ingat dengan baik kebutuhan dasar ini. Kenapa? Sehingga kita akan mengetahui mengapa mereka melakukan hal tersebut. Saya kasih perumpamaan, saya kasih contoh. Misalnya siapa ya namanya? Ada nama guru aja ya, kita buat ya. Ya. Misalnya Jia. Nah, ada namanya Jia.
Dia ya. Oh, maaf ya, kita ambil namanya. Jadi suatu hari dia ini memakan bekal temannya tanpa izin. Ngambil bekal temannya tanpa izin, terus dimakannya. Lalu wali kelasnya di sini Miss Yosin. Nah, sebagai wali kelas yang memanggil Miss dia. Oke. Ya, silakan duduk Miss dia. Oke ya. Jadi dari hal tadi, contoh tadi, jadi ada seorang siswa yang dia mengambil bekal temannya tidak terima dong, ya kan? Maka dipanggil oleh Miss Yosin selaku wali kelasnya. Nah, apa jawaban dari Miss dia? Yang pertama, misalnya dia menjawab seperti ini. Ya, kenapa kamu mengambil bekal teman kamu? Dengan alasan misalnya, saya lapar, saya nggak ada makanan, ya, saya nggak ada makanan, jadi saya lapar, saya nggak punya uang jajan dan tidak ada makanan untuk saya. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi di sini? Iya, sekarang kekurangan ya, anak tersebut dia kurang makan ya, bertahan hidup, tuh ya. Jadi tidak terpenuhnya kebutuhan bertahan hidup sehingga dia mengambil temannya tanpa izin. Untuk yang pertama. Oke, alasan yang pertama. Bisa jadi alasan yang lain. Alasan yang lain misalnya, ya Miss, saya mau ngambil aja Miss bekal teman saya itu. Dia apa namanya? Saya suka aja Miss, saya ngambil bekal teman saya biar dia juga perhatiin saya, kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya saya ngambil bekal itu nanti saya dipanggil oleh Miss misalnya kan, atau enggak teman saya itu akan komplain dengan Miss Yosin. Kira-kira kebutuhan apa ini? Sisa yang diterima dan rasa diterima. Jadi anak ini kekurangan rasa kasih sayang sehingga mencari perhatian dari teman-temannya. Merasa senang tuh, ya, dapat perhatian dari temannya yang merasa makanannya diambil, terus wali kelasnya juga, ya, dia kurang perhatian, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Yang ketiga, misalnya alasan dianya, ya Miss, saya ambil biar saya merasa saya hebat, ya kan? Saya hebat, saya punya power untuk mengambil. Maka apa itu? Penguasaan. Ya, ada beberapa anak kita yang merasa punya penguasaan power. Dia mau menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan atas segala tindakannya. Nah, itu artinya anak-anak kita gagal memenuhi kebutuhan penguasaan, termasuk di rumah. Bisa jadi ini terjadi di rumah. Makanya memang hal-hal ini sebenarnya bukan hanya warga sekolah saja, tetapi juga perlu orang tua. Ya, jadi kita kolaborasinya bukan hanya guru, ya, wali siswa dan juga warga sekolah, termasuk security, OB dan segala macam. Bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Nah, lalu selanjutnya masih tentang dia tadi. Nah, dia ini banyak alasan, ya. Jadi alasannya yang dia muncul lihat temannya, senang melihat temannya makannya diambil dengan ekspresi yang marah, mungkin temannya kesel, dan dia menikmati itu. Kira-kira apa itu sebenarnya? Senang, bener, senang kan? Ya, saya senang melihatnya, ya, senang sekali. Nah, senang lewat dia mencoba memenuhi kebutuhannya, kesenangannya, tetapi dengan cara yang salah, ya. Dan terakhir adalah kebebasan. Lagi ya, lanjut ya. Nah, itu
5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki siswa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita dapat siswa yang mungkin melanggar ya, kita tanya dulu ya. Kita nggak harus melakukan hal-hal yang mungkin emosi sesaat, emosi pertama itu kita adalah jadi manusia. Jadi kita sebagai guru itu kita yang bisa mengontrol emosi kita, oke ya. Nah yang keempat, ya ini sudah masuk yang keempat. Yang keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi itu apa sih ini? Motivasi itu adalah dorongan ya. Jadi motivasi kita itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini mungkin juga menjadi motivasi kita juga ya, sebagai manusia, di mana ada motivasi tertentu. Nah di sini tuh salah satu yang kita fokuskan ke siswa ya. Nih, motivasi anak kadang mengikuti aturan itu untuk menghindari hukuman. Benar ya? Nah, lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Kenapa itu ditingkatkan? Nah ini tujuan kita sebenarnya. Salah satunya menanamkan budaya positif. Jadi kalau untuk menghindari hukuman, murid melakukan disiplin diri karena murid takut dihukum. Ini merupakan motivasi esensial, ya. Contoh misalnya, apa misalnya istilah yang mereka takutkan? Misalnya razia, bener razia HP. Kenapa mau razia? Pasti mungkin sangat menakutkan. Karena ini takut nanti kebongkar semua kelakuan mereka, maka akan dihukum. Itu motivasi eksternal, sehingga mereka nggak mau mematuhi peraturan. Yang kedua, nih kadang-kadang memang kita ada sedikit apa sih namanya untuk mendapatkan imbalan ya. Karena kita memberikan penghargaan, sebenarnya boleh memberikan penghargaan kepada siswa, tetapi ternyata kalau terus-menerus apa yang terjadi pada siswa itu? Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Mungkin juga nanti kita ketika menjadi orang tua ya, misalnya kita menginginkan anak kita untuk kamu misalnya berpuasa nanti mama kasih uang. Nah ini kan imbalan dari penghargaan. Boleh sekali, tapi ternyata itu adalah motivasi esensi, sehingga nanti tujuan atau pandangan murid itu hanya untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan, ya. Jadi dua motivasi esensi itu yang berada dari dua. Dan yang terakhir, nah untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Nah ini tugas kita bersama. Ya saya pun masih belajar ya, bareng-bareng kita coba mengubah mindset itu ya. Murid melakukan disiplin sangat sadar memiliki kesadaran akan nilai kebaikan dirinya. Nah ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi tidak ada lagi rasa takut untuk dihukum melanggar aturan dan pengen mendapatkan imbalan kalau dia melakukan hal yang baik. Bagaimana menumbuhkan kesadaran murid itu sendiri, ya. Itu tugas kita bersama. Oke. Lanjut. Masih panjang ya perjalanannya. Oke, 5. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Oke, nah ini kita sama-sama merenung ini, terutama mungkin wali kelas ya, atau guru BK, atau misalnya dengan Pak Amar yang menemukan anak-anak bermain di iPad ya, kayak gitu kan. Ini Intan juga ya. Jadi ternyata pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol itu ya.
Jadi ini memang ada teori yang saya lupa nama yang menyebutkan teori ini, ya selain yang tadi teori dulu tadi, bahwasanya ternyata posisi kontrol itu ada 5. Kita ini ada 5, bisa jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, oke. Bagaimana penghukum kira-kira? Ya, jadi posisi mana yang kita ambil saat ini? Apakah kita sering menghukum? Apakah kita sering membuat rasa bersalah, ya, sebagai teman, manajer atau pemantau? Yang kita kupas satu persatu. Penghukum. Nah di sini saya buat dalam bentuk bagan seperti ini ya. Nih, jadi ada motivasi. Ini identitas yang gagal, perilaku kontrol negatif dengan perilaku kontrol positif. Oke, jadi ini sebagai tindakan yang dilakukan dulu. Tuh, ini sangat penting untuk kita, baik itu rumah, wali kelas, guru BK, dan semua ya warga sekolah. Sering kita kali ya guru berbuat menghukum dengan menggunakan kata-kata kasar, misalnya sambil makan motor, ya, terus sambil kita bernada yang tinggi, ya kadang-kadang yang promosi, ya, terus yang terus menunjuk, ya kamu salah, ya, misalnya seperti itu. Contohnya ini, contoh anak terlambat. Kalau kamu tidak melakukan, kenapa kamu terlambat terus? Awas ya, bapak hukum, hukum. Kayak gitu kan. Oke, sekarang kenapa kamu tidak pakai atribut yang lengkap? Ya, nah itu termasuk apa ya? Penghukuman. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla. Tuh, hasilnya apa? Anda tidak akan sadar ini. Ya, anak kita tidak akan sadar. Mereka akan memberontak. Inilah anak-anak yang terbenci pada dunia, memberontak, menendam, dan menyalahkan orang lain. Tidak suka saya dengan begitu, tidak suka saya dengan itu. Marah terus berjalan. Itu sering kita lakukan tindakan hukuman, maksud saya bilang. Ya, saya tidak mengirim itu, ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, nah membuat merasa bersalah, kayak merasa dia anak kegibahan. Nah, kan berceramah juga kecewa bilang, kamu sudah kecewakan itu, kamu sudah kecewakan itu, kecewa banget dengan apa yang kamu lakukan. Ternyata, ya bisa sih, benar, bisa sih, kenapa sih kamu bisa melakukan itu? Seringnya kita bisa berkata seperti itu. Dan ini ternyata membuat merasa bersalah. Justru kalau seperti itu, ya, dia tidak menyangka kamu bisa seperti itu. Bagaimana perasaan orang tua kamu? Nah, mulai kan? Itu kita menanamkan rasa bersalah di anak. Tetapi ternyata hasilnya tidak diketahui baik. Ya, mereka akan menyembunyikan dan yang kebohongan. Dan efeknya juga selain hal tersebut, mereka akan merasa bersalah di diri mereka sendiri. Ya, jadi mereka ada rasa bersalah di dalam diri mereka tertanam. Nah itu harus kita minimalisir, kita hindari membuat orang merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, teman. Nah ini teman memang kita kalau di SMP ya, kadang kita bisa menjadi teman, penghukum, atau membuat rasa bersalah. Oke. Nah teman di sini membuat alasan-alasan begini. Nah kalau mana di sini nanti mis kenal misiosin kalau kalian hidup misalnya kayak gitu kan, itu jadi partner ya. Ya. Nah kalau mana kalian ini nanti kalian diambil oleh dia kan di sini misalnya seperti itu. Ya. Nah lakukan untuk bapak, kita melakukan untuk identitas. Ya sudah nanti bapak bantu bereskan. Nah seringkan kita sudah nanti
melihat melalui peraturan. Contoh, apa peraturannya? Coba kamu nggak pakai atribut lengkap, kira-kira aturannya gimana? Dan kita sebagai pemantau di sini, apa konsekuensi atau sanksinya? Ya, juga dan segala macam. Nah, itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak-anak bisa ada Miss Bella, mereka menyesuaikan dan ya, karena takut diawasi oleh pemantau itu yang memiliki perbuatan memantau. Nah, tapi perawatannya kurang positif, ya, memantau yang dipercaya dari memantau anak kalau dispasya belum turun, ya, belum bergerak, anak-anak. Nah, belum bergerak, tidak ada gerakan hati, tapi tugas kita bersama-sama. Contohnya dosen jauh di kelas, sampah aja. Tiap hari kalau nggak kita pantau selesai sampah di mana-mana. Dan yang terakhir manajer. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan sekalian. Dan saya pun sama dengan kita sama-sama belajar nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu apa yang kita yakini di kelas, gitu kan? Apa yang meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini atau kamu kan meyakininya, kamu perbaiki. Kalau kamu perbaikinya, jadi kira-kira kamu sudah menggambarkan apa tentang diri dan segala macam. Kita akan menjadi dari sini. Menguatkan karakter. Disinilah kita kalau bisa menjadi posisi menguatkan, menjadi menguatkan watak karakter mereka. Itu ya manajer. Nah, bagaimana caranya kita belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini dari murid ya. Nah, kalau misalnya saya nggak peduli nih, terserah ya. Ulangi salah berulang ya dengan anak kita ya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi maksudnya di sini mereka menganggap kita ya kalau menghukum mereka tidak ada kesadaran nantinya, kesadaran untuk tidak mengulanginya lagi, diulang lagi. Tapi memang ada beberapa hal di mana kita harus menjadi manajer, di mana kita harus menjadi teman, di mana kita harus memberikan hukuman kepada anak-anak yang mungkin sudah berulang-ulang ya. Itu ya. Nih, kita lanjutkan saja ya. Oke, soalnya masih lumayan panjang. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus nih, ini sering sekali ya terjadi di kita ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Coba Miss Bella, baca Miss Bella, kalau ngomong biasanya ngomong apa? Patuhi. Lihat enggak? Patuhi aturan. Oke, karena anak ini enggak pakai atribut lengkap, kamu tidak menaati aturan sekolah, jadi bukan baris sana. Itu salah satu adalah menghukum. Oke, lanjut ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya kalau membaca misalnya berapa kali guru harus memberitahu kamu ibu kecewa sama kamu. Nah, itu ya. Jadi jelas itu ya. Dia ini ya. Oke kan. Ketiga, teman coba dia. Iya, mestinya. Oke. Siapa pasal? Kali itu nih. Teman, besti. Tidak apa-apa ya. Jujur, itu kan. Terus
Jadi next kalau misalnya ada yang kalau sekali oke lah ya, kalau berulang kali mau tidak harus lebih tegas ya. Memang ada miskonsepsi kan yang saya pelajari juga ada beberapa yang memang agak tipis-tipis ya, kapan kita menjadi manajer, kapan kita menjadi penghukum. Kalau misalnya berulang enggak harus tegas sesuai aturan ya. Jadi tanyain dulu, bisa jadi anak tersebut gak pakai atribut karena ada musibah, kita nggak tahu ya posisi seperti itu ya. Kira-kira ya, banjiran, kebakaran misalnya kan, ya tiba-tiba langsung dihubungkan rasanya kesian ya, ya itu ya. Oke lanjut. Jadi ini sadar masing-masing ya, posisi mana yang kita ambil ya. Oke. Posisi apa yang lebih selaras ya, selaku guru BK di sana. Ya. Oke. Nah, tenang. Keyakinan kelas ini sudah sangat familiar ya di sekolah kita tentang keyakinan kelas. Mungkin saya tidak terlalu banyak menceritakan terkait keyakinan kelas ya. Kenapa sih? Jadi kenapa harus adanya keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Ya. Tetap peraturan tetap ada, teman-teman, tetap ada. Iya. Tetapi mengapa nih? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kira-kira teman-teman yang nggak pakai helm pada saat mengendarai kendaraan atau mengendarai motor, apa yang terjadi? Untuk apa helm itu? Iya, saya kepala, selamatan. Oh ya, itu yang sadar ya. Kalau nggak sadar biasanya itu apa? Polisi. Nah, kita harus pakai seatbelt untuk apa? Gitu ya. Padahal itu keselamatan kita. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, itu pada saat COVID ya. Biar apa? Biar tidak kita sakit dan segala macam. Ya. Ternyata, nah inilah kesimpulannya kalau kita memahami peraturannya itu apa? Keselamatan dan kesehatan. Nah, kenapa bukan peraturan? Di sini. Nih, jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama untuk menciptakan belajar yang positif di dalam kelas. Jadi anak sadar. Oke, jadi anak itu sadar membuat keyakinan kelas bersama. Nah, sedangkan peraturan itu kan sudah kita bilang sendiri ya. Ya, dari dulu tanpa kita melibatkan siswa dalam membuatnya. Kira-kira setiap kebutuhan kelas itu berbeda-beda. Ada mungkin kelas yang pendiam, dia nggak perlu misalnya tidak mengobrol pada saat jam pelajaran itu tidak perlu misalnya. Ada beberapa kelas yang mungkin tidak terlalu juga itu ya teman-teman ya. Jadi mengapa harus keyakinan bukan peraturan di sini? Tentang keselamatan dan kesehatan. Tujuannya seperti itu. Oke. Jadi keyakinan kelas itu berpihak kepada anak. Nah, bagaimana langkah membuat keyakinan kelas? Nih, ya. Jadi bukan hanya pada saat di ruang kelas saja ya. Harus keyakinan kelas. Yang pertama apa? Meminta siswa menuliskan keyakinannya. Yuk, anak-anak, kita tuliskan keyakinan. Kira-kira kita kasih tahu dulu dong keyakinan itu apa. Keyakinan yang tadi kan bahwasanya segala sesuatu yang kita buat bersama sebagai aturan di kelas biar kelas menjadi kondusif dan macam ya. Maka
memilih keyakinan kelas, kita pilih, kita wujudkan kembali. Setelah diwujudkan, kita dapat beberapa keyakinan kelas. Nih, yang mungkin agak sekarang kita lupakan ya, mengubah keyakinan itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positif yang bagusnya? Apalagi ya? Jangan ribut. Nah, apa kira-kira? Jaga ketertiban. Gitu ya? Nah, ini kita ubah ke dalam kalimat-kalimat yang positif. Oke. Yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas itu sendiri. Itu ya, teman-teman ya. Jadi setelah mereka meyakini kelas, menyepakati. Sebenarnya keyakinan kelas itu bukan sekali aja dibuat, tetapi perlu juga terus diingatkan, digaungkan anak-anak. Karena ketika saya waktu di kelas ya, ketika di setiap kelas pada saat itu ada terjadi pelanggaran, kita buka kembali keyakinan kelas itu. Ya, kemarin sudah disepakati seperti ini. Nanti mereka akan menyangka apa sih konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Jadi enggak. Oke, jadi enggak. Oke, salah ya. Nah, terakhir ini konsep itu pendekatan resolusi. Ya, kita sudah masuk ke segitiga restitusi. Nah, kemarin pada saat pelatihan mungkin sudah teman-teman sekalian sudah sedikit banyaknya memahami apa itu segitiga restitusi. Ternyata sangat penting ya teman-temannya. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang terakhir ya, nomor 7, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi kita bagaimana mengarahkan anak-anak meluruskan kembali kesalahannya, dan setelah dari kesalahan mereka belajar dari kesalahan sehingga akan membentuk karakter yang lebih kuat, bisa bertanggung jawab, bisa lebih mandiri, peduli, ya, dan segala macam. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan mereka, namun belajar dari kesalahan. Kita aja sebagai guru ya, sering melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan, apalagi siswa kita sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tidak memaksa anak tersebut. Ya, kita memberikan tawaran agar anak tersebut menjadi orang yang lebih baik. Untuk melihat ke dalam dirinya, apa sih yang saya lakukan dengan benar, segala macam. Mencari kebutuhan dasar tadi ya. Yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita membangun karakter mereka. Ya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita menguatkan anak tersebut dan kita fokus pada solusi atau pemecahan permasalahan. Itulah dari pendekatan di konsep disiplin pendekatan restitusi. Nih, kenapa disebut segitiga restitusi? Benar nggak? Nah, saya lewatkan. Nah, jadi proses dialog yang dijalani oleh guru atau orang tua ya, yang dapat memasukkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tuh. Nah, ini bagian dari segitiga restitusi. Ada apa saja di situ? Kan sudah kita pelajari. Yang pertama apa itu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, yang ketiga, menanyakan keyakinan
jadi tiga tindakan yang penting. Kita punya kasus nih. Oke, ini dulu. Tiga langkah tiga eksekusi. Ini salah satu contoh kalimat yang bisa kita gunakan ya, boleh dimodifikasi lah ya. Saya cari-cari juga ya. Terus lanjut identifikasi. Contoh kalimat nih, membuat salah itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan tidak ada manusia yang sempurna, bisa tidak sempurna. Kayak gitu kan.
baik Ibu ya. Hari ini Sisi sedang berhalangan sholat, dia tidak hadir ke perpustakaan. Guru yang tiket mencari perhatian Sisi nih. Bukan kamu ya. Guru pikir mau mengamalkan itu baru kelas. Setelah itu dia masih berada di kelas dan sedang tertidur. Kalau kita tidak belajar tentang segitiga restitusi, kira-kira apa tindakan yang kita lakukan? Ya, kenapa kamu ini guys? Hari-hari kamu nggak ada, kamu pergi yang bolos ke apa namanya ke perpustakaan. Nah itu tindakan yang ketika kita tidak sadari ya dulu ya. Sekarang kita sudah belajar segitiga restitusi. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ada dulu sih. Apalagi jadi pada saat mungkin kondisinya lagi pucat pasti misalnya kan, nah kalian bersugi ya dulu kayak kita tadi kenapa nggak kamu terlihat lesu sekali kan dari sakit, nah maka itu kita mencoba menstabilkan mereka melihat kepada mereka ya sakit apa segala macam. Oke, setelah kita masuk ke menstabilkan identitas mereka, maka kita perlu validasi tindakan juga. Maka kita akan memvalidasi tindakan ya. Memvalidasi tindakan, apa validasi tindakannya? Kira-kira teman-teman. Atau hilang kemana dan segala macam. Oke, dan terakhir apa yang harus kita lakukan, tindakan yang harus kita lakukan, langkah ketiga apa kemarin? Kira-kira mengkomunikasikan menanyakan ke anak apakah yang benar sehingga anak akan merasa oh tindakan sekarang masalah seharusnya saya ngapain itu pasti dapat. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Oke, jadi seperti itulah terjadi lagi ya seperti itulah kita tentunya harus lebih gimana ya, kadang anak-anak berulang melakukan kesalahan, tetapi kita sebagai guru ya tetap menuntut mereka. Dan anak-anak kita itu pada intinya mereka lagi proses belajar, ya belajar. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini kembali lagi kita akan bisa menanamkan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi mulai dari langkah kecil, mungkin dari beberapa komunitas kecil, nanti akan menjadi semuanya ya. Kita coba terapkan ini bersama, oke? Itu saja yang mau ditanyakan teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke.